Nama saya Ika Ramadhani Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan segmentasi produk tabungan syariah. Yang pertama, loyalis syariah umur di atas 17 tahun. Kenapa pemilihan segmen tersebut? Karena kelompok loyalis syariah telah paham hukum syariah ataupun hukum Islam. Bagaimana pemilihan segmen tersebut? Sasaran nasabah adalah yang berusia di atas 17 tahun. Ini dipilih karena pada usia ini seseorang dianggap telah bisa menentukan keputusan yang tepat. Selain itu, sasaran tabungan syariah ini tidak dibatasi jenis kelamin, bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk mengetahui kelompok ini, dapat melakukan survei terhadap calon nasabah yang ada. Karena kelompok loyalis syariah telah paham hukum syariah dan mereka mengutamakan prinsip-prinsip syariah dan akan mudah untuk menarik minat kelompok loyalis syariah untuk menggunakan produk tabungan syariah. Kedua, follower syariah umur di atas 17 tahun. Kenapa pemilihan segmen tersebut? Karena kelompok follower syariah memiliki perilaku ikut-ikutan dengan tren yang ada. Bagaimana pemilihan segmen tersebut? Sasaran nasabah yang dipilih adalah yang berusia 17 tahun ke atas. Ini dipilih karena pada usia ini seseorang dianggap telah mampu menentukan keputusan yang tepat. Selain itu, sasaran tabungan syariah ini tidak dibatasi jenis kelamin. Cara yang dilakukan untuk mengetahui kelompok ini adalah membuat produk tabungan syariah menjadi trending topik. Jika saat produk tabungan syariah sudah menjadi trending topik dan banyak orang yang berbondong-bondong menabung di bank syariah, maka mereka itu dianggap masuk kelompok follower syariah. Karena kelompok follower syariah memiliki perilaku ikut-ikutan tren. Sehingga, jika sekarang trending topiknya adalah giat-giatnya syariah, maka kelompok ini akan ikut-ikutan menabung di bank syariah dan akan mudah untuk memasarkan produk tabungan syariah. Dan dengan memberikan promosi serta uang muka yang terjangkau dalam membuka tabungan yang baru. Ya, konvensional syariah umur di atas 17 tahun. Kenapa pemilihan segmen tersebut? Karena kelompok konvensional syariah ini belum paham konsep syariah. Ini menjadi tantangan bagi bank syariah untuk menarik minat kelompok ini. Bagaimana pemilihan segmen tersebut? Sasaran nasabah yang dipilih adalah yang berusia 17 tahun ke atas. Ini dipilih karena pada usia ini dianggap telah bisa menentukan keputusan yang tepat. Selain itu, sasaran tabungan syariah ini tidak dibatasi jenis kelamin, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Cara yang dilakukan untuk membuat kelompok ini tertarik menggunakan tabungan syariah adalah dengan cara membuat promosi serta iklan yang menarik, agar calon nasabah menjadi tertarik dengan menabung di bank syariah. Selain itu, juga dapat dilakukan pengenalan syariah yang dengan cara yang lebih menarik lagi, serta pemahaman tentang apa itu riba. Dan dengan demikian, mereka akan paham sedikit konsep syariah sehingga mereka akan mudah untuk membuka tabungan baru di bank syariah. Keempat, floating mas umur di atas 17 tahun. Kenapa pemilihan segmen tersebut? Karena kelompok floating mas ini dianggap mudah untuk dijadikan calon nasabah. Bagaimana pemilihan segmen tersebut? Sasaran nasabah yang dipilih adalah yang berusia 17 tahun ke atas. Ini dipilih karena pada usia ini seseorang dianggap telah bisa menentukan keputusan yang tepat. Selain itu, sasaran tabungan syariah tidak dibatasi oleh jenis kelamin, bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Cara yang dapat dilakukan untuk membuat kelompok ini tertarik adalah menggunakan tabungan syariah yang lebih menarik lagi, yaitu dengan iklan atau promosi agar menarik minat calon nasabah untuk menabung di bank syariah. Selain itu, juga dapat dilakukan pengenalan dan kegiatan promosi serta pemahaman akan bahaya riba secara menarik agar kelompok ini mengetahui apa sebenarnya syariah tersebut, dan dengan memberikan promosi yang menarik serta uang muka yang terjangkau dalam membuka tabungan yang baru. Nama saya Mahpuji Arwisya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Nah, seperti yang kita ketahui, kualitas pelayanan merupakan suatu esensi yang sangat penting berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana mayoritas orang Indonesia memiliki bank syariah untuk melakukan transaksi berdasarkan pelayanan yang diberikan. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka akan semakin menarik perhatian nasabah untuk melakukan sebuah transaksi. Kita masuk ke service design. Tabungan syariah merilis fitur terbaru untuk memudahkan para nasabah melakukan transaksi menabung atau investasi. Jika sebelumnya yang kita ketahui bahwasanya tabungan syariah hanya memiliki fitur bagi hasil di mana perhitungannya dinilai dari pendapatan bank, semakin tinggi tingkat pendapatan suatu bank, maka akan makin besar pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah.
Nah, survei desain bank sekarang yaitu muncul fitur digital bank yang memudahkan kita melakukan transaksi. Seperti yang pertama, ada menabung dan investasi emas melalui sistem digital. Kita tidak perlu ke kantor cabang untuk melakukan investasi emas karena kita sudah bisa melakukannya melalui sistem digital. Yang kedua, ada menggadai emas. Nah, menggadai emas ini juga dapat dilakukan melalui sistem digital. Jadi kita diberi kemudahan dalam menggadai hanya melalui sistem digital. Yang ketiga, ada kartu debit OTP, di mana kartu ini akan memberikan manfaat sekaligus kemudahan untuk kita. Kenapa? Karena kartu ini dapat digunakan walaupun kita lupa PIN atau kata sandi, akan tetap aman dan juga terhindar dari skimming. PIN yang digunakan kartu OTP ini akan berubah secara dinamis setiap transaksi terakhirnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Nama saya Dara Mezura. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka tabungan syariah. Terdapat dua cara untuk menyimpan uang di bank syariah. Yang pertama adalah titipan atau wadiah. Titipan atau wadiah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta atau barangnya. Titipan atau wadiah bisa memenuhi syarat perniagaan yang lazim jika ada keharusan membayar biaya penitipan atau administrasi bagi penitip. Bank harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan karena sudah dibayar biaya administrasinya. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerima imbal jasa berupa bonus. Rekening tabungan bank syariah harian yang memperlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat. Yang kedua adalah investasi atau mudharabah. Investasi atau mudharabah adalah bentuk perniagaan di mana pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Nah, kemudian apa saja sih syarat yang diperlukan untuk membuka tabungan syariah? Secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara setiap bank syariah mengenai syarat untuk pembuatan tabungan syariah. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dapat mengajukan tabungan bank syariah adalah: yang pertama, menunjukkan asli atau kopi kartu identitas diri, seperti KTP atau SIM atau paspor. Yang kedua, melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Yang terakhir adalah mengisi formulir pendaftaran untuk diproses oleh pihak bank. Nama saya Rizky Ananda Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran produk tabungan. Nah, yang digunakannya itu adalah menawarkan berbagai manfaat dari produk tabungan itu. Yang pertama, bagi hasil yang kompetitif, kemudian dia liquid, terus kemudahan perencanaan keuangan, lalu perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, dan yang terakhir adalah jaminan pencapaian target dana. Nah, strategi harga itu bagi perbankan, terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provinsi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil. Nah, bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, pengertian harga berdasarkan bunga terdapat 3 macam, yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan ke nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan seperti jasa, giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Sedangkan harga jual merupakan harga yang dibebankan kepada penerima kredit, kemudian biaya ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan. Nah, metode penentuan harga bank yang pertama itu modifikasi harga atau diskriminasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, penentuan menurut pelanggan, yang kedua menurut bentuk produk, yang ketiga itu menurut tempat, dan yang terakhir adalah menurut waktu. Kemudian yang kedua, penetapan harga untuk produk baru, misalnya bank baru mengeluarkan kartu kredit sehingga perlu ditentukan berapa iuran per bulan dan berapa bunga yang dikenakan untuk setiap transaksi. Yang A itu market skimming pricing, yakni harga awal produk atau jasa yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Yang B, market
market penetration pricing, yaitu dengan menetapkan harga yang serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Metode penetapan harganya yang pertama, cost plus pricing, yaitu penentuan harga yang didasarkan kepada harga pokok, biaya tetap, dan biaya variabel. Yang B, cost plus pricing dengan markup. Sama seperti halnya dengan cost plus pricing, harga dalam hal ini ditambahkan laba yang diinginkan. Kemudian marginal pricing, yaitu penentuan harga dengan menghitung marginal cost ditambah dengan laba yang diinginkan. Kemudian break-even pricing atau BEP atau target pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan titik impas. Dan yang terakhir adalah perceived value pricing, yaitu harga ditentukan oleh kesan pembeli atau persepsi terhadap produk yang ditawarkan. Nah, di sini ada contohnya nih. Bank Melayu menentukan suku bunga untuk bunga simpanan tertinggi pada deposito berjangka, yaitu 16% per tahun. Total biaya operasi diperkirakan sekitar 6%, sedangkan cadangan risiko kredit macet sebesar 1%. Laba yang diinginkan bank ditetapkan sebesar 5%. Selanjutnya, cadangan wajib atau RR yang ditetapkan pemerintah adalah 5% dan pajak 20%. Tentukan besarnya bunga kredit yang dibebankan atau base lending rate yang ditetapkan oleh Bank Melayu. Nah, cara jawabnya adalah menentukan besarnya cost of fund dengan rumus cost of fund sama dengan bunga yang dibebankan dibagi 100% dikurang cadangan wajib, sama dengan 16% dibagi 100% kurang 5%, sama dengan 16,8%, atau kita genapkan jadi 17%. Nah, memasukkan hasil cost of fund ke dalam komponen lainnya atau ditambahkan, total biaya dana rata-rata 17%, laba yang diinginkan 5%, ditotalkan sama dengan 22%, kemudian cadangan risiko kredit macet ditambahkan 1% sama dengan 23%, kemudian ditambahkan oleh total biaya operasi yaitu 6% sama dengan 29%, dan ditambahkan lagi oleh pajak 20% dari laba 5% itu yaitu 1% sama dengan 30%. Itulah hasil dari bunga kredit yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidik Bonarpane. Di sini saya akan menjelaskan apa value produk tabungan pada bank syariah. Yang pertama, kemudahan akses layanan service center oleh pelanggan. Kedua, kemudahan prosedur yang dijalankan pelanggan. Ketiga, keramahan staf atau frontliner yang berinteraksi dengan pelanggan. Yang keempat, kualitas dalam memberikan solusi atas keluhan pelanggan. Selanjutnya, bagaimana caranya produk tabungan tersebut mempertahankan pelanggannya. Yang pertama, memberikan perhatian khusus. Misalnya, ketika nasabah berulang tahun, ucapkan selamat ulang tahun dan memberikan kue ataupun hadiah ulang tahun. Memberikan bingkisan menjelang lebaran. Kedua, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Misalnya, menawarkan produk lain yang lebih unggul. Ketiga, melakukan follow up berkelanjutan. Misalnya, bersilaturahmi, janji bertemu, menelpon, dan intinya ada tindak lanjuti dari pihak yang bersangkutan. Yang keempat, menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas nasabah, misalnya seperti program tabungan haji berkah dan tabungan prima berhadiah.